Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uletter dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang melalui via WhatsApp. Ini datangnya dari eh, Natuna ya, Natuna. Jadi pertanyaannya beberapa hari yang lalu, yang terjadi pada rumah walletnya itu, suara yang digunakan itu sudah bagus sebenarnya. Tapi dia tanyakan di sini, apakah suara itu bisa saya rolling? Nah, seperti itu sahabat Walter. Jadi topik kita pada video kali ini adalah kapan waktunya kita melakukan rolling suara. Ya, jadi teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe dulu sebelum kita ke pembahasannya. Oke sahabat Walter, terima kasih sudah mengklik video ini dan sudah mensubscribe daripada channel ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat nantinya. Oke, langsung saja sahabat Walter. Jadi istilah rolling suara pada sebuah rumah wallet itu memang ada ya. Tapi bukan berarti tidak ada waktunya. Jadi rolling suara itu memang ada, tapi ada timingnya, ada waktunya. Jadi merolling suara sahabat Walter itu mempunyai waktu tertentu ya. Kita bisa mempelajari dari kondisi siklus pada burung walet itu. Nah, ada bulan-bulan tertentu, misalnya ketika musim anakan, maka kita boleh merotasi atau mengganti dengan suara yang banyak mengandung unsur anakan, seperti itu. Nah, atau kalau musim-musim birahi misalnya, kita bisa menggunakan dengan suara yang mengandung unsur birahi, seperti itu sahabat Walter. Jadi kita tidak asal mengganti saja, karena apabila dilakukan dengan tidak tepat maka bisa berdampak kepada burung-burung walet yang ada di RBW kita. Begitu juga burung walet yang sedang adaptasi di RBW kita. Jadi merotasi suara atau merolling suara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum mengganti daripada suara itu. Yang pertama, kita harus melihat siklus daripada burung walet itu. Nah, ketika dia banyak anakan, maka kita boleh mengganti suara itu dengan suara yang mengandung banyak suara anaknya, suara piyi, seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalnya burung itu kita lihat dari gaya terbangnya. Kalau banyak burung-burung birahi, maka kita boleh mengganti suara itu dengan suara yang memang mengandung suara birahi. Teman yang menanyakan tadi itu sebaiknya kalau suara itu respon sudah bagus, saya kira tidak perlu lagi untuk diganti. Nah, jadi mengganti suara juga sahabat Walter ya, atau merotasi suara juga itu tidak berarti bahwa suara pertama itu tidak bagus. Tapi memang ada yang dikatakan rotasi. Ya, karena kita harus menyesuaikan kondisi siklus daripada burung walet itu untuk memaksimalkan perkembangan RBW kita. Nah, seperti itu sahabat Walter. Nah, rotasi suara atau rolling suara itu beda dengan menggonta-ganti ya. Ya, menggonta-ganti itu artinya itu tidak berdasarkan siklus burung, hanya berdasarkan keinginan pemiliknya saja. Mungkin suara itu dianggapnya sudah tidak respon karena tidak ada burung berputar-putar di atas itu bermain-main, maka mengambil tindakan untuk menggantinya. Jadi saya sering menyarankan kepada teman-teman agar jangan terlalu banyak menggonta-ganti suara. Kalau mengganti boleh, karena mengganti dengan menggonta-ganti itu beda. Ya, kalau mengganti itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa itu yang dikatakan dengan rotasi atau rolling, dan itu wajar dilakukan. Nah, tapi kalau menggonta-ganti itu kan beda. Nah, kita selalu mau mengganti daripada suara yang kira-kira kita anggap suara itu tidak respon. Dan biasanya sahabat Walter, rotasi suara itu dilakukan hanya
pada RBW yang sudah berkoloni, bukan pada RBW yang baru aktif, yang belum berpenghuni. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus diperhatikan juga bahwa merolling suara itu tidak harus dilakukan pada RBW baru. Nah, kecuali kalau penghuninya sudah berkoloni, ya mungkin sekitar ratusan ke atas, itu bisa dilakukan. Nah, jangan sekali-sekali melakukan rotasi suara ketika RBW itu baru on. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengaplikasikan suara pada sebuah rumah walet baru, dipastikan memang siklusnya pada saat kita on-kan itu, siklus burung itu seperti apa perkembangannya itu. Apakah pada saat itu musim anakan, maka kita pasang dengan suara anakan. Nah, namun yang umum sebenarnya dipakai kalau kita baru mengonkan LBW itu adalah memang suara yang mengandung suara anakan. Karena kita memang lebih berfokus untuk menarik anakan. Jadi teman-teman yang berada di area-area sentra, yang di situ padat dengan RBW, begitu juga penggunaan suara yang sudah terlalu banyak karakter di situ, saya selalu menyarankan bahwa gunakan suara anakan saja. Ya, jadi suara anakan itu banyak. Seperti contoh itu ada suara BJA, ya itu suara legenda sebenarnya. Suara akau juga itu mengandung suara anakan. Itu suara inap dijadikan suara panggil, itu tidak masalah. Jadi suara inap itu ketika dipasang di RB, nah berubah nama menjadi suara panggil, tidak apa-apa. Nah kebanyakan orang dia tidak berani menggunakan suara inap itu untuk jadikan suara panggil, padahal itu sebenarnya suara yang sangat-sangat standar ya kalau menurut saya. Maupun RBW baru, RBW lama, gunakan aja itu, ada BJA atau akau itu ya. Seperti halnya yang saya lakukan di RBW saya sendiri, saya menggunakan beberapa suara. Yang pertama itu yang memang suara dari saya, super koloni itu. Dan yang kedua saya gunakan suara BJA, atau kalau bukan BJA, akau, karena karakternya itu sama. Nah, di BJA itu ada unsur birahi di BJA ya. Sementara di akau itu hanya unsur anakan saja, unsur birahinya tidak ada. Nah, coba perhatikan itu di BJA itu ada dua karakter di dalamnya. Yang pertama suara birahi, ada unsur birahinya, dan yang kedua unsur anakannya banyak. Nah, itu sangat bagus untuk digunakan. Nah, makanya editor-editor lainnya itu banyak yang menggunakan DNA itu dipadukan dengan suara-suara lain. Jadi kalau ada suara yang bagus, yang memang sudah terbukti, sudah dipakai oleh orang-orang sukses, ya, yang sudah rumah waletnya memang yang sudah berproduksi besar, ya kita gunakan suara itu. Ya, kenapa kita harus menggunakan suara-suara yang lain kalau memang ada yang sudah terbukti? Jadi poinnya sahabat waleters, kita sebagai petani walet pemula hati-hati dalam mengganti suara. Tidak perlu mengoleksi banyak suara, karena yang dipakai hanya satu saja sebenarnya. Untuk apa kita koleksi suara? Nah, karena saya bilang pada video saya sebelumnya bahwa mengoleksi suara itu, apalagi terlalu banyak menggunakan gonta-ganti suara, itu adalah pintu gerbang memasuki kegalauan. Nah, hindari sahabat waleters ya. Oke, cukup sekian video pendek ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Begitu juga buat teman si penanya tadi. Nah, akhir kata, saya ucapkan salam sukses, salam satu hobi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.